Oke, halo semua. Perkenalkan kami dari salah satu kelompok mata kuliah pengantar ilmu dengan anggota saya sendiri Aldo Warmix Nanabais, ada Franciscus Anaginsi, ada Filomena Nirma, Fadila Asega, dan yang terakhir ada Hestiana Malo. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai bebas linear, elemen pembangun, modul bebas, dan juga sifat modul atas daerah ideal utama. Oleh karena itu, kepada pembicara pertama, saya persilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan terkait bebas linear. Yang pertama, definisi bebas linear itu sendiri yaitu jika S sama dengan V1, V2 sampai dengan VR adalah himpunan vektor, maka persamaan vektor K1, V1 ditambah K2, V2 ditambah sampai seterusnya KR kali VR sama dengan 0 mempunyai paling sedikit satu pecahan K1 sama dengan K2 sampai dengan KR sama dengan 0. Jika ini adalah satu-satunya pemecahan, maka S kita namakan himpunan bebas linear atau linear independen. Jika ada pemecahan lain, maka S kita namakan himpunan tak bebas linear atau linear dependen. Berikutnya yaitu contoh dari bebas linear. Apakah S sama dengan IJK? Bebas linear di mana I sama dengan 1, 0, 0, J sama dengan 0, 1, 0, K sama dengan 0, 0, 1 pada R3. Untuk penyelesaiannya, 1 dikali I ditambah K2 kali J ditambah K3K sama 0. Di mana di sini kita mengalihkan K1 dengan I yang sudah diketahui yaitu 1, 0, 0 ditambah K2 dikali dengan 0, 1, 0 ditambah dikali dengan 0, 0, 1. Itu sama dengan 0, 0, 0. Jadi itu sama dengan K1, K2, K3 sama dengan 0, 0, 0. Yaitu maka K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Jadi di sini terbukti bahwa S di mana I, J, K itu bebas linear. Untuk materi selanjutnya saya persilakan teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi tentang merentang atau membangun. Untuk definisinya, misalkan B, subhimpunan tak kosong dari modul M atas ring R, himpunan B dikatakan membangun M jika setiap unsur di M dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari unsur-unsur di B. Salah satu contohnya Z3 sebagai modul atas Z. Pembangun dari modul tersebut adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh soal berikut ini. Oke, diketahui S dengan himpunan IJK dengan I-nya itu 1001, 100, J-nya 010, K-nya 001. Apakah S merentang R3? Penyelesaiannya, ambil sembarang vektor dengan U-nya itu sama dengan A, B, C elemen R3. Akan diselidiki apakah U dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Karena kan sudah diketahui bahwa U-nya itu ABC sama dengan K1 dikali dengan I tambah K2 dikali dengan J tambah K3 dikali dengan K. Diketahui tadi I-nya itu sama dengan 1001, jadi K1 dikali dengan 1001 tambah K2 dikali 010 tambah K3 dikali 001 itu sama dengan A, B, C sama dengan K1, K2, K3. Jadi, untuk sembarang vektor di R3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor di S, sehingga dapat disimpulkan bahwa S itu merentang. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai basis. Pertama itu dia punya definisi, jika V adalah sembarang ruang vektor dan S
itu suatu himpunan V1, V2, V3 sampai Vr merupakan himpunan berhingga dari vektor pada V, maka S disebut basis untuk V jika yang pertama itu S merentang atau membangun V, yang kedua S bebas linear. Nah, contoh, misal kita punya E1, 10, seterusnya hingga di akhir 0, kemudian E2-nya sama dengan 00, 00, dan seterusnya hingga berakhir dengan 1, sampai En sama dengan 00, dan seterusnya diakhiri dengan 1. Nah, kemudian kita punya suatu himpunan S yang memuat E1, E2, E3 sampai En adalah himpunan bebas linear dalam Rn. Nah, karena setiap vektor V sama dengan V1, V2, V3 sampai Vn pada Rn dapat ditulis sebagai V sama dengan V1, E1 tambah V2, E2 tambah V3, E3 dan seterusnya tambah Vn, En. Maka S merentang di Rn. Nah, karena S merentang untuk membangun V dan S bebas linear, maka S adalah sebuah basis. Slide selanjutnya, basis untuk modul yang definisinya diberikan M modul atas ring R, himpunan A subset dari modul M disebut basis untuk modul M jika yang pertama A adalah himpunan yang membangun N dan yang kedua A bebas linear. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk pada modul bebas. Definisi, misalkan M adalah modul atas ring R, M disebut modul bebas jika M memuat suatu basis. Dengan kata lain, modul M disebut modul bebas jika terdapat S subset dari M. Sedemikian sehingga M dibangun oleh S dan S bebas linear. Untuk lebih jelas kita masuk pada contoh. R2 dikali R3 juga merupakan modul bebas karena R2 dikali R3 pasti memuat satu basis. Khususnya pasti memuat basis standar. Sehingga secara umum Rn juga merupakan modul bebas. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua. Diketahui modul berikut dengan menggunakan matriks 2 kali 2, set sama dengan A, B, C, D, di mana A, B, C, D elemen dari set. Sehingga matriks 2 kali 2 set adalah modul bebas, karena matriks 2 kali 2 dari set memuat basis A, di mana A sama dengan M1, M2, M3, dan M4. Dengan M1 sama dengan 1000, M2 sama dengan 0100, M3 sama dengan 0010, dan M4-nya sama dengan 001. Untuk penjelasan selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Yang akan dibahas yaitu daerah ideal. Pertama kita lihat definisi dari daerah ideal. Daerah integral T disebut daerah ideal utama atau principal ideal domain, atau sering disebut PID, jika setiap ideal pada D merupakan ideal utama atau ideal yang dibangun oleh satu unsur. Contohnya, himpunan bilangan bulat juga merupakan suatu daerah ideal utama karena setiap ideal pada himpunan bilangan bulat dapat dibangun oleh satu unsur. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.